Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita Prabowo unggah momen bertemu Paloh. Alhamdulillah Nasdem bergabung. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunggah momen bertemu dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo pun menyinggung Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan pemerintahannya. Momen pertemuan itu diunggah Prabowo di akun X-nya @prabowo. Seperti dilihat detik.com, Jumat 26 April 2024, pada unggahannya terlihat Prabowo duduk berdua dengan Paloh. Keduanya tampak berbincang sambil tersenyum. Selain itu terlihat juga foto Prabowo dan Paloh jalan berdua di dalam rumah. Kemudian Prabowo juga sempat menjelaskan pertemuannya dengan Paloh. Dia menyebut Paloh sebagai sahabat lama. Hari ini di rumah Kertanegara, saya kedatangan sahabat lama saya, sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh beserta jajarannya, kata Prabowo. Selanjutnya Prabowo menyebut Surya Paloh juga sudah menyampaikan keputusannya untuk bergabung ke pemerintahannya. Dia menyebut Paloh memutuskan bergabung dan bekerja sama demi rakyat. Alhamdulillah, Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem menyampaikan keputusannya untuk bergabung dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, ujarnya. Berita selanjutnya, Nasdem dan PKB tinggalkan Anies, gabung ke Prabowo Gibran. Timnas Amin dibubarkan. Koalisi partai politik yang bergabung dan mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kian gemuk. Pasalnya, Partai Nasdem dipastikan sudah menyatakan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga memberi sinyal merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Nasdem dan PKB adalah dua parpol pengusung Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Setelah calonnya kalah, Nasdem dan PKB tampaknya akan meninggalkan Anies dan enggan menjadi oposisi. Padahal dua partai tersebut sebelumnya berseberangan dengan Prabowo Gibran. Pada pemilu presiden Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil calon presiden Capres atau Cawapres. Bekas koalisi tersebut kini menyisakan PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap. Apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar sebagai oposisi? Juru bicara tim nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Billy David Nerotumilena, mengatakan Timnas Amin akan dibubarkan pekan depan. Sebelumnya Caimin menyebutkan Timnas Amin akan dibubarkan pada Jumat 26 April 2024 di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tidak jadi hari ini, diundur pekan depan, jelas Billy kepada wartawan Jumat 26 April 2024. Billy belum dapat memastikan tanggal pasti agenda itu. Namun ia mengatakan perubahan jadwal lantaran banyak anggota Timnas Amin yang sedang tak berada di Jakarta. Ada agenda mendesak pasangan Amin dan banyak anggota Timnas yang sedang tidak di Jakarta, jelas dia. Ekspresi Anies Baswedan penuh arti saat mendengar isu Prabowo Subianto hendak berkunjung ke markas Partai Kebangkitan Bangsa. Ekspresi Anies Baswedan itu terlihat saat wawancara usai penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU RI pada Rabu 24 April 2024.
Muhaimin Iskandar atau Caimin awalnya ditanya perihal isu markas PKB akan disambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Caimin pun tampak malu-malu saat ditanya kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Ketika ditanya apakah kemungkinan akan kembali berlabuh ke pangkuan Prabowo Subianto, Caimin tidak menjawab lugas. Kita lihat, ucapnya sambil tertawa malu-malu. Ketika dikonfirmasi apakah benar Prabowo Subianto akan menyambangi markas PKB, Caimin hanya tertawa. Kita lihat saja bentar, bebernya. Ekspresi Anies Baswedan pun tersorot usai reaksi malu-malu Caimin yang diduga akan berlabuh ke Prabowo Subianto. Anies Baswedan awalnya tampak cuek sambil bermain handphone dan kemudian ikut tertawa. Diketahui usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu 24 April 2024. Prabowo tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang sebelumnya juga sempat hadir dalam acara penetapan di Komisi Pemilihan Umum. Setelah berfoto dan menyapa awak media, mereka berdua kemudian masuk ke kantor DPP PKB. Karpet merah membentang di bagian lobi untuk menyambut Prabowo. Selain Caimin, terlihat juga para petinggi DPP PKB seperti Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Ketua DPP PKB dan juga Menteri Desa Halim Iskandar. Terlihat juga Bendahara Umum PKB Bambang Susanto. Sedangkan dari kubu Prabowo tanpa hadir Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani.